Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Dengar-dengar nih, sekjennya AFC bilang PSSI sampai sekarang belum mengajukan protes apapun nih Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Nah ini saya bingung juga ya, kita bingung juga dengan yang namanya sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji ya sudah menyampaikan ke ini ya, Match Commissioner-nya tanggal 10 jam 22.04. Jadi nggak lama setelah pertandingan ya, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah tambahan 90, tambahan 6 itu loh. Kemudian tambahan sampai 4 menit ya. Jadi ini tuh ya kan 22.04 diterima lagi sama Match Commissioner tuh kan, tuh Pak Marji lagi tuh yang tanda tangan, dia langsung tuh ya. Kemudian tanggal 11 nya lagi ya, tanggal 11 nya itu kita kirimkan lagi ke, bahkan ke FIFA ya, ke FIFA tanggal 11 Oktober kita kirimkan tuh, ada dua tuh penambahan 90 tambah 9 menit dimana half set cuma 6 menit. Kemudian yang kedua yang kita komplain adalah wasitnya semua, kenapa dari Asia Barat dan Middle East, itu kita pertanyakan tuh, dan CC-nya adalah AFC. Nah ya kan, kemudian bahkan ya kita udah dapat nih tanggal 11 nya, jadi masuk emailnya, terima, open tuh, terima tuh ya. Bahkan kita kirim lagi tuh pemberitahuan lagi tanggal 12 di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nggak mungkin kita sampaikan kita protes tapi surat nggak sampaikan, jelas kok 2 poin tadi ya. Saya nggak paham nih dengan sekjen AFC, mungkin manajemennya kali memang tidak begitu baik kali sehingga nggak sampai ke beliau. Kalau komplain itu kita sampaikan gitu ya, tolong kami harapkan AFC memprosesnya dan jangan bilang kalau belum sampai, karena selesai pertandingan nggak jauh kemudian 1 jam kemudian kita langsung protes. Nama besar Bahrain kini semakin tercoreng di kancah dunia. Bagaimana tidak? Dampak dari gol kedua Bahrain yang dianggap sebagai bentuk bantuan wasit Ahmed Alkaf, kini justru menjadi berita aib yang sudah mendunia. Begitu ngerinya dari dampak kecurangan tersebut, hingga membuat jutaan netizen Indonesia murka. Tak hanya dari warga Indonesia, bahkan netizen seluruh dunia, ikut membela serta mengkritik pertandingan yang penuh dengan drama tersebut. Sedianya kemenangan sudah di depan mata skuad Garuda, justru direnggut begitu saja oleh wasit yang memberi keputusan merugikan dan tak masuk akal. Begitu masifnya serangan jutaan netizen Indonesia bahkan netizen mancanegara, yang ditujukan langsung untuk sang wasit, Bahrain bahkan Presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain. Tak tanggung-tanggung, setelah kejadian, akun Instagram wasit Ahmed Alkaf seketika lenyap, akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain, hingga Presiden AFC beserta kedua anaknya yang menjadi target serangan netizen Indonesia bahkan netizen internasional yang turut membela Indonesia. Tak cukup hanya menyerang secara personal, kata-kata kebun binatang disematkan langsung kepada petinggi AFC beserta kedua putranya tersebut. Berbagai serangan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Bahkan hashtag AFC Mafia kini menjadi hashtag trending dunia. Tak cukup itu saja, saking ngerinya netizen Indonesia, hingga peta Google Maps di sejumlah tempat di Bahrain, kini berubah nama menjadi AFC Mafia, yang mana tempat-tempat tersebut tentu akan dilihat miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Atas kejadian itu, Presiden FIFA Gianni Infantino mulai merespon masalah ini dengan serius. Hingga berita ini terbit, FIFA belum juga mengeluarkan putusan final. Sanksi apa yang akan didapatkan oleh sang wasit dan Bahrain jika memang terbukti ada kerjasama antar keduanya. Bahrain, Seliman, sama kita, Eder Balik, Setelah tuan rumah Bahrain mampu menahan imbang tim tamu Indonesia, hal itu membuat masyarakat Bahrain sangat berbahagia dengan hasil imbang tersebut, walau hasil imbang yang diraih Bahrain terkesan berkat bantuan dari sang wasit. Dan sebaliknya, walau Indonesia berstatus sebagai tim tamu, dengan peringkat 129 dunia melawan tuan rumah Bahrain dengan ranking 76 dunia, namun sejak awal, kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia di kandang Bahrain.
Setelah pertandingan yang penuh dengan drama itu usai, ada sangat banyak dampak sekaligus fakta baru yang terkuak hingga mampu mengguncang dunia. Lantas fakta apa saja yang terkuak, hingga memberi dampak buruk yang bahkan tidak mereka duga? Ternyata bantuan waktu 3 menit dari wasit, memberi pengaruh besar hingga menemukan sejumlah fakta baru. Berikut sejumlah fakta mengejutkan yang bahkan mampu mengguncang dunia. Fakta pertama, jauh hari sebelum laga itu digelar, bahkan hampir semua pihak mengkhawatirkan wasit yang akan memimpin. Berkaca dari pengalaman yang sudah beberapa kali terjadi, Indonesia kerap sengaja dibuat rugi oleh wasit dari Timur Tengah. Dan benar saja, sejak menit awal peluit berbunyi tanda pertandingan dimulai, 10 menit awal masih berjalan normal, namun setelah 15 menit ke atas hingga selesai, wasit terlihat jelas memperlihatkan keputusan yang selalu menguntungkan Bahrain namun merugikan Indonesia. Wasit Ahmed Alkaf kerap secara tiba-tiba menghentikan permainan di saat Indonesia mendapat momentum yang menguntungkan. Wasit kerap kali memutus serangan Indonesia hanya sebab pemain Bahrain secara tiba-tiba menjatuhkan diri. Permainan licik ditambah keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Hal itu membuat para pemain Indonesia bermain dalam keadaan dibelenggu rasa emosi yang harus mereka tahan. Terlihat juga gelagat mencolok sang wasit. Ia selalu bersikap ramah pada pemain Bahrain, namun tidak untuk sebaliknya. Selain kerap memutus serangan serta momentum baik Indonesia, bahkan wasit Ahmed Alkaf beberapa kali memberi pelanggaran tak masuk akal pada pemain Indonesia, hingga membuat para pemain kebingungan. Tidak hanya pemain saja yang bingung, bahkan penonton pun tidak mengerti dengan keputusan wasit yang seolah memimpin sesuka hatinya. Pemain Indonesia yang dilanggar, namun pelanggaran justru diberi pada pemain Indonesia itu sendiri. Dan anehnya, jika pemain adu kontak atau bersentuhan, entah itu pemain Bahrain yang menyenggol pemain Indonesia, atau saat perebutan bola, hampir bisa dipastikan pemain Indonesia yang langsung mendapat pelanggaran. Dengan berbagai macam alasan keputusan aneh wasit, seolah wasit tidak mengizinkan pemain Indonesia merebut bola para pemain Bahrain, sebab jika perebutan bola itu terjadi, maka pemain Bahrain selalu saja menjatuhkan diri, dan anehnya, wasit selalu saja memberi pelanggaran yang merugikan pihak Indonesia. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Hampir semua orang seluruh dunia menyaksikan pertandingan aneh tersebut. Adanya fasilitas VR, bahkan itu tidak berfungsi bagi pihak Indonesia. VR hanya terkesan diberikan pada Bahrain yang memungkinkan untuk dapat menganulir gol Indonesia. Namun sayang, wasit tidak menemukan celah untuk menganulir gol Indonesia. Selain dari keputusan wasit yang berat sebelah sepanjang pertandingan, hingga 6 menit tambahan waktu pun tetap menjadi bahan permainan oleh sang wasit, tanpa ada alasan apapun. Waktu benar-benar dibuat melar seolah tanpa ada batasnya. Andai saja Bahrain tidak mampu mencetak gol di menit 99, kemungkinan pertandingan akan terus berjalan hingga Bahrain mampu menciptakan gol penyeimbang. Berikut dampak besar secara instan yang tak pernah mereka duga sebelumnya, usai laga itu berakhir. Dampak dari kotornya pertandingan tersebut, ternyata meluas hingga disorot sejumlah media dunia. Hampir seluruh media dunia bersepakat bahwa wasit memang tak adil dan cenderung berat sebelah. Semua media dunia mengatakan, kemenangan Indonesia direnggut paksa oleh sang wasit. Usai pertandingan berakhir, seketika itu juga dampak negatif langsung dirasakan wasit dan Bahrain, mulai dari komentar pedas para supporter Indonesia yang dengan lantang secara terbuka mengatakan, Bahrain nol skill, dan hanya menggunakan uang untuk meraih hasil imbang, yang mana komentar yang sangat memalukan bagi Bahrain itu, disiarkan secara langsung oleh media Bahrain, dan kini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dampak buruk dari kotornya pertandingan tersebut kini semakin meluas antar benua, termasuk seluruh Asia, Afrika, Eropa, hingga benua Amerika. Hasil imbang Bahrain atas tamunya Indonesia, kini menjadi berita trending yang ternyata mampu menggemparkan seluruh dunia, mengingat pertandingan tersebut disiarkan langsung oleh 48 siaran resmi di berbagai negara belahan dunia, dan diteruskan oleh media sosial hingga media internasional secara masif, mulai dari parodi yang menyinggung jalannya pertandingan, hingga hashtag AFC Mafia kini menjadi trending teratas global world. Ditambah masifnya serangan dari para YouTuber, TikToker, selebgram, dengan dukungan jutaan netizen hingga serangan cyber dan hacker semua benar-benar bersatu, hingga menjadi pemberitaan paling teratas dari situs trending global dunia. Sejak dari awal besar kemungkinan, pihak terkait tidak menyangka akan berdampak seburuk ini. Tekanan dari semua sektor benar-benar membuat wasit Ahmed Alkaf, Federasi Sepak Bola Bahrain hingga AFC benar-benar dibuat babak belur. Hingga berita yang beredar, ancaman personal serius terus berdatangan dari berbagai arah. Fakta menarik sekaligus babak baru yang nampaknya akan semakin ramai,
Secara mengejutkan, sejumlah media dunia termasuk media X, nama Ahmed Alkaf menjadi trending nomor 1 dunia. Hal itu berkat serbuan jutaan netizen Indonesia yang sangat masif. Ahmed Alkaf ternyata juga jadi bahan ledekan karena keputusan gilanya yang menambahkan waktu di luar akal sehat. Tidak hanya di Indonesia, wasit asal Oman itu bahkan diejek oleh jutaan orang di dunia. Seperti di media X, akun Troll Football yang memiliki 4 juta pengikut memposting meme Ahmed Alkaf dengan gambar menohok yang sudah diedit disertai tulisan Additional Time Until Bahrain Score, yang artinya tambahan waktu sampai Bahrain mencetak gol. Jika kita simak, segitu stres dan babak belurnya Bahrain, wasit Ahmed Alkaf hingga Presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain, bukti dari stresnya menghadapi netizen Indonesia, hingga semua yang terlibat dan berkaitan dengan wasit serta Bahrain, menjadi sasaran serangan jutaan netizen global. Hebohnya lagi, dampak buruk yang sudah terjadi tidak berhenti sampai di situ. Selain serangan dari netizen Indonesia ditambah masifnya berita yang menuntut keadilan untuk Indonesia, yang mana jika keadilan itu ditegakkan, tentu muka wasit Ahmed Alkaf, Bahrain hingga AFC, akan semakin terlihat kotor di mata dunia. Ibarat kata, maju salah, mundur semakin babak belur, dan ternyata dampak buruk serta teror itu tidak cukup berhenti di situ saja. Kiper Bahrain yang terlihat emosional saat berlaga di kandangnya, menjadi sorotan khusus hingga seruan netizen Indonesia. Mereka menantikan kedatangannya di GBK. Para netizen Indonesia menyerukan untuk bersiap meneror para pemain Bahrain, terutama untuk kiper Bahrain yang menjadi sorotan khusus para supporter, sebab PKI per Bahrain sempat ingin menyerang supporter Indonesia saat bertandang di Bahrain. Para netizen dan supporter Indonesia kompak menyerukan agar jangan sampai para pemain Bahrain bermain tenang selayaknya para pemain Indonesia yang bermain namun dibelenggu rasa emosi, diperburuk oleh keputusan wasit yang selalu merugikan Indonesia. Para supporter dan netizen Indonesia menyerukan balasan serupa di GBK, dengan berbagai cara dilakukan agar Bahrain tidak dapat bermain dengan tenang. Bagi para pendukung skuad Garuda, hasil imbang yang terjadi di GBK itu akan lebih menyakitkan, sebab saat pertandingan di Bahrain kemenangan Indonesia sudah di depan mata, namun kemenangan itu direnggut begitu saja oleh keputusan wasit yang tak masuk akal.